Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah ke halaman 39. An-na'tu, kata sifat, yang merupakan bab 11. Al-amthilah, contoh-contoh. Jalasa rajulun karimun, duduk seorang laki-laki yang budiman. Karimun juga diartikan mulia, karimun juga diartikan dermawan. Sa'altu rajulan kariman. Nomor 5. Aku bertanya kepada seorang laki-laki yang budiman. Nomor 9. Danautu min rajulin karimin. Aku dekat dari seorang laki-laki yang budiman. Nomor 2. Najaha tilmidun mujtahidun. Telah lulus seorang murid yang rajin. Nomor 6. Uhibbu tilmidan mujtahidan. Aku suka kepada seorang murid yang rajin. Nomor 10. Raghibtu fi tilmidin mujtahidin. Sama, raghibtu juga artinya aku suka atau aku senang kepada seorang murid yang rajin. Nomor 3. Saqatat wardatun jamilatun. Jatuh sebuah bunga mawar yang indah. Nomor 7. Qataftu wardatan jamilatan. Aku memetik satu buah bunga mawar yang indah. Nomor 11. Nazartu ila wardatin jamilatin. Aku melihat kepada satu bunga mawar yang indah. Nomor 4. Farihat bintun faizatun. Farihat artinya gembira. Bintun seorang anak perempuan, faizatun artinya yang menang. Nomor 8. Hadna'tu bintan faizatan. Hadna'tu artinya aku memberi ucapan selamat. Bintan seorang anak perempuan, faizatan yang menang. Nomor 12. Hadhil hadiyatu li bintin faizatin. Hadiah ini untuk seorang anak perempuan yang menang. Kita baca keterangannya. Pada contoh-contoh yang di atas ini, ya, yaitu jalasa rajulun karimun, najaha tilmidun mujtahidun, saqatat wardatun jamilatun, farihat bintun faizatun, kita jumpai lafaz-lafaz karimun, mujtahidun, jamilatun, faizatun. Lafaz-lafaz ini dalam bahasa Indonesia disebut kata sifat. Mengapa? Karena dalam penerjemahannya kita memberikan tambahan kata yang. Misalnya rajulun karimun, laki-laki yang budiman. Tilmidun mujtahidun, murid yang, ada kata yang di sini, rajin. Wardatun jamilatun, bunga mawar yang indah. Bintun faizatun, seorang anak perempuan yang menang. Nah, jadi ada kata yang. Dalam bahasa Arab dinamakan an-na'at atau sifat. Sedangkan lafaz-lafaz yang terletak sebelum na'at, yaitu rajulun, tilmidun, wardatun, bintun, adalah lafaz-lafaz atau isim-isim yang disifati atau diberikan sifat dan dinamakan al-man'ut. Sekali lagi, rajulun ini yang disifati oleh karim, maka dinamakan al-man'ut. Jadi na'at adalah sifat, karimun adalah sifat, kemudian al-man'ut adalah yang disifati, yaitu rajulun. Nah, sekarang kita perhatikan bacaan huruf terakhir dari na'at. Pelajari contoh-contoh 1 sampai 12. Contoh 1 sampai dengan 12. Kalau huruf terakhir man'ut dibaca un atau u, maka huruf terakhir na'at juga dibaca un atau u. Perhatikan, al-man'ut di sini adalah rajulun.
Kemudian na'atnya ikuti juga karimun. Un. Wardatun, jamilatun, bintun, faizatun. Jadi sama-sama un. Begitu juga kalau huruf terakhir man'ut dibaca an atau a, maka juga huruf terakhir na'at dibaca sama. Rajulan dibacaan, kariman dibacaan, tilmidan, mujtahidan, wardatan, jamilatan, bintan, faizatan, sama-sama an. Kemudian kalau huruf terakhirnya man'ut dibaca in atau i, huruf terakhir na'at juga dibaca sama. Contohnya karena ada min maka menjadi rajulin, menjadi in. Kemudian karena man'utnya in maka na'atnya juga ikut in. Kemudian tilmidin, mujtahidin. Kenapa in? Karena ada fi. Wardatin. Kenapa in? Karena ada ila. Wardatin, jamilatin. Man'utnya adalah in, maka na'atnya juga menjadi in. Maka a, bacaan un atau u dinamakan rafa'. Bacaan an atau a dinamakan nasab. Bacaan in atau i dinamakan jar. Jadi na'at itu mengikuti man'ut mengenai rafa', tadi un, nasab yaitu an atau a, jar in atau i. Sekali lagi, na'at itu adalah kata yang menjadi sifat mengikuti man'ut atau yang disifati yaitu rajulun mengenai rafa'. Rafa' itu adalah un, nasab itu adalah an, kemudian jar itu adalah in. Artinya sama antara na'at mengikuti man'utnya. Kemudian nah ini perhatikan lagi di sini. Lafaz rajulun adalah isim mudzakkar. Rajulun laki-laki. Maka na'atnya juga menjadi karimun yang juga isim mudzakkar. Sekali lagi, rajulun mudzakkar. Maka sifatnya juga ikut mudzakkar, karimun. Kemudian tilmidun adalah isim mudzakkar. Maka na'atnya juga mujtahidun, isim mudzakkar. Tilmidun mudzakkar, mujtahidun juga mudzakkar. Kemudian kalau man'ut isim muannats atau perempuan seperti pada contoh 3 dan 4, maka na'atnya juga ikut muannats. Wardatun muannats. Kenapa? Karena ada tun atau tak marbutah. Maka jamilatun juga ikut pakai tak marbutah untuk mensifati, memberikan sifat kepada wardatun. Bintun adalah anak perempuan, sudah jelas perempuan. Maka sifatnya atau na'atnya menjadi faizatun, bukan faizun. Faizatun menjadi muannats karena mengikuti atau mengikuti sifat yang man'utnya. Nah, di sini kita perhatikan wardatun ismu muannats. Jamilatun ismun muannats. Artinya sama-sama muannats. Bintun ismu muannats. Faizatun juga muannats. Jadi na'at itu mengikuti man'ut juga dalam hal mudzakkar dan muannats. Kalau di sini na'at mengikuti man'ut dalam hal rafa', un, nasab, an, jar, in. Sekarang juga na'at mengikuti man'ut dalam hal mudzakkar dan muannats. Ada satu lagi yang terlupakan dalam keterangan ini, yaitu bahwasanya sifat juga mengikuti man'ut dalam hal nakirah atau ma'rifah. Artinya ma'rifah dalam hal ini tidak ada nakirah dalam hal ini tidak ada alif lam. Rajulun bukan ar-rajulu. Ya. Sebenarnya benar juga kalau kita mengatakan jalasa ar-rajulu. Kemudian memberikan sifat kepada rajulunnya, maka harus pakai al-karimu. Jadi jalasa ar-rajulu al-karimu. Jadi juga mengikuti
man'utnya, sifat mengikuti yang disifatinya, juga dalam hal nakirah dan ma'rifah. Maka kaidahnya, an-na'tu lafdhun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Na'at adalah lafaz yang menunjukkan sifat dari isim sebelumnya. Sebelumnya na'at. Wa yusamma al-ismu al-mausufu na'tan. Dan dinamakan isim yang disifati. Kemudian yang kedua, an-na'tu tabi'un lil man'uti. Na'at mengikuti man'utnya, artinya sifat mengikuti yang disifatinya dalam hal fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'nithihi wa tadhkirihi, dalam hal rafa'nya, nasabnya, jarnya, ta'nits perempuannya, atau tadhkir artinya laki-lakinya. Kemudian ada tambahan di sini, pelajarilah jumlah di bawah ini dan perhatikan perbedaannya. Jalasa rajulun karimun, seorang laki-laki yang budiman duduk. Sekarang kalau ada kata-kata atau kesusunan kalimat ar-rajulu karimun, maka ini sudah berbeda arti. Depannya ada alif lam, yang keduanya tidak. Kalau ini sama-sama tidak ada alif lam, maka kita menerjemahkan yang kedua ini adalah orang laki-laki itu, kata-kata itu budiman. Kalau di atas rajulun karimun, laki-laki yang budiman. Jadi ar-rajulu karimun, orang laki-laki itu budiman. Nah, jadi lafaz karimun pada jumlah yang pertama adalah sebagai na'at, sifat, sedangkan karimun yang kedua pada lafaz kedua adalah sebagai khobar.